Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan masalah ilmiah. Ya, ini bisa untuk pengantar Anda meneliti sebagai peneliti pemula. Ya, kalau yang sudah mahir ya minggir dulu ya. Ya, ini untuk pemula. Yakni yang sedang mengejar proposal, skripsi, tesis, dan disertasi. Oke, apa itu masalah ilmiah? Dalam ilmu yang kita tekuni, apapun bidang ilmunya, masalah ilmiah itu ada 3. Yang pertama itu masalah teoretis, masalah faktual, dan masalah praktis. Loh, kenapa kok masalah itu penting, Pak? Begini ya, kalau Anda meneliti itu harus tahu masalahnya dulu. Apa yang ingin Anda pecahkan. Jadi yang penting itu bukan teorinya dulu, bidang ilmunya dulu, tapi masalahnya dulu yang harus diketahui, lalu dipecahkan. Begitu juga ketika Anda pengen memproduksi sebuah produk atau pengen punya sebuah produk yang ingin Anda jual, Anda harus tahu masalahnya dulu. Misalnya teh kemasan di pasaran tuh nggak enak, saya ingin buat teh sendiri yang lebih enak. Nah, misalnya itu masalahnya itu, masalahnya teh kemasan. Misalnya contoh sederhana itu. Jadi masalah itu bisa dari hal yang sederhana. Nah, jadi semua penelitian itu dimulai dari masalah. Masalahnya apa? Masalah ilmiah. Masalah ilmiah itu bukanlah masalah misalnya Anda melakukan penelitian karpe di sekolah dekat rumah Anda. Kalau ditanya oleh penguji atau oleh pembimbing, mengapa Anda melakukan penelitian di sekolah itu misalnya? Kalau jawabannya karena dekat-dekat rumah saya, itu pasti jawaban yang tidak ilmiah. Mengapa demikian? Ya karena itu nggak ilmiah. Simpel. Lalu jawaban yang ilmiah bagaimana? Bilang saja di sekolah itu ada masalah. Masalahnya apa? Ceritakan begini-begini. Nah, itu namanya masalah ilmiah. Masalahnya apa? Pembelajarannya begini, kok bisa tahu? Nah, saya sudah melakukan pengamatan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi bukan karena alasan personal ya, alasan personal, alasan sosial, tapi alasannya alasan ilmiah. Kemudian ada 3 ya masalah ilmiah itu ya. Yang pertama itu teoretis. Ini kaitannya dengan dalil-dalil ya. Dalil-dalil itu teoretis. Apa yang ditulis orang, dalil-dalilnya itu teoretis. Hasil penelitian orang yang sifatnya teoretis itu masalah yang teoretis. Kemudian masalah faktual, ya ini kenyataan yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian praktis, tentang kebergunaan, ya berguna apa tidak, intinya itu. Jadi ada 3 masalah ilmiah. Masing-masing ilmu beda ya. Misalnya kalau teknik, jurusan teknik itu nanti akan lebih banyak ini ya, masalah praktis atau masalah faktual. Kebanyakan praktis ya. Misalnya untuk membuat alat gitu ya, alat yang lebih efektif, lebih jos, alat pengukur suhu misalnya. Ya karena masalahnya praktis ya. Alat yang selama ini ada itu jelek, ya itu masalah praktis. Kalau masalah faktual itu ya harus masalah yang sedang terjadi saat ini dan itu suatu yang menarik untuk dibahas, entah itu berguna atau tidak ya, tanpa mempertimbangkan itu. Praktis harus berguna, kalau teoretis harus bernilai ilmu ya. Nilai ilmu itu berarti ada dalil yang dihasilkan. Nah, mengapa harus menghasilkan dalil? Mengapa kok ini yang di atas ya? Karena ilmu itu isinya dalil-dalil. Ya, ilmu itu isinya dalil-dalil. Di bawah ilmu itu ada bidang ilmu. Ya, ada cabang ilmu. Ya, jadi misalnya ya, ilmu bahasa namanya linguistik. Cabangnya apa? Cabangnya ya morfologi, semantik, pragmatik dan seterusnya.
itu cabang ilmu. Nah, itu eh, ada di kajian-kajian yang teoretis. Kalau faktual itu ya sosiolinguistik ya, pragmatik itu faktual. Kalau praktis ya penerapan buat kamu bagaimana mengajarkan bahasa untuk orang asing itu praktis. Ya, paham ya sampai sini? Paling tidak kita dapat gambaran dulu apa itu teoretis, faktual, dan praktis. Lalu masalah teoretis itu apa yang bisa kita bahas? Masalah teoretis itu bisa membuktikan kesahihan dan daya dalil-dalil itu dengan data yang baru. Data yang baru berarti data yang nanti akan Anda buat ya, data yang Anda sediakan. Kok data dibuat, Pak? Ya bisa, data itu bisa dibuat, bisa disediakan. Ya. Tentang data nanti kapan-kapan ada sesi tersendiri. Kalau tentang sahih atau budayanya kuat atau tidak, misalnya hukum Newton tentang gravitasi itu harus dibuktikan di belahan bumi yang di Alaska, di Indonesia, di Amerika Serikat. Sahih nggak? Benar nggak pernyataannya? Kalau benar ya berarti teorinya benar. Karena teorinya benar, ya dulu dibuktikan benar teorinya bahwa begini, maka jadilah namanya hukum Newton. Ya, teori itu harus dibuktikan. Ya, itu teori itu begitu, harus ada buktinya. Di kasus satu kasus itu bisa benar, tapi di kasus lain bisa tidak benar. Misalnya mengangguk-angguk di Indonesia itu dianggap menyatakan iya, tapi belum tentu di negara lain. Ya, itu budayanya beda. Misalnya kayak misalnya ini ya, geleng-geleng di Indonesia berarti tidak, tapi di India berarti iya, karena beda kultur ya. Jadi kita bisa berasumsi bahwa geleng-geleng itu berarti tidak, ya di Indonesia, datanya di Indonesia. Tapi kan kalau lihat data di luar Indonesia bagaimana? Tidak, oh berarti hanya teorinya, dalilnya cocok untuk di Indonesia. Dalil bahwa geleng-geleng itu menyatakan tidak, hanya berlaku untuk Indonesia. Nah, jadi berarti teorinya hanya lingkup kecil, ya lingkup Indonesia, bukan lingkup dunia, apalagi lingkup Asia, apalagi lingkup dunia. Ya, teori itu harus begitu karakternya itu. Kedua, misalnya belum ada teorinya nih, suatu fenomena itu belum ada teorinya, maka perlu penyusunan dalil atau penyusunan teori secara deduktif. Data dikumpulkan semua, digunakan untuk menyusun sebuah teori. Jadi bukan dari yang lain-lain. Jadi ini semuanya masalah teori itu hasilnya harus berupa teori ya. Jadi untuk menyusun dalil atau membuat teori itu deduktif, datanya semua dikumpulkan baru disusun sebuah teori. Tapi saya kira untuk jenjang S1 atau S2 masih belum mencapai ini ya. Biasanya untuk S3. Nah, kemudian yang ketiga, sebuah dalil ini yang paling sering saya lakukan ini, bisa saja mengandung kekurangan sehingga perlu disempurnakan atau dikembangkan. Dan ini yang paling sering ada di Indonesia atau di seluruh dunia ya. Misalnya bentuk kau itu dalam bahasa Indonesia, saya meneliti ini dan ternyata bentuk kau itu saya buktikan bukanlah kritik. Kalau kata kamus kritik, bagi saya tidak, karena saya membuktikan dengan ilmiah tidak, bukan kritik. Jadi deskripsi yang dinyatakan oleh buku ya, dalil yang ada di buku itu keliru. Boleh ya mengandung kekurangan atau kesalahan ya, sebenarnya perlu disempurnakan. Ya gunanya ilmu ya begitu.
Ya, jadi tidak boleh tersinggung. Justru ketika misalnya ya di Saussure membuat teori, bukan membuat teori, menyatakan bahwa bahasa itu faktor sosial. Lalu Chomsky membantahnya, bahasa itu urusannya mental, misalnya begitu. Tidak ada hubungannya dengan faktor sosial. Sosial itu di luar bahasa, mental itu di dalam bahasa. Wah, itu namanya revolusi Chomsky, revolusi linguistik tahun 50-an. Nah, ketika menyatakan seperti itu bukan berarti Chomsky itu mendendam terhadap De Saussure atau tidak suka dengan De Saussure. Justru ketika tidak ada De Saussure, Chomsky tidak bisa menyatakan itu. Tidak bisa, Chomsky tidak bisa mengkritik Hockett, tidak bisa mengkritik Bloomfield. Ya karena kalau nggak ada orang-orang itu ya Chomsky nggak bisa bilang apa-apa. Justru ada mereka lah, dan Chomsky bisa ada. Itulah cara berpikir dalam bidang ilmu. Ya, jadi justru apresiasinya dihargai dengan pengutipan, entah itu mengikuti atau menolak. Ya, disitasi itu penting banget bagi sebuah karya ilmiah. Kemudian setiap teori itu selalu ada anti teorinya. Jadi kita itu kalau ada teori bukan terus kita yakini, kita amini, tidak. Di sini tidak. Tapi kita berusaha menolak teori ini. Mosok sih gini? Buktinya apa? Sekarang tak buktikan bahwa teori ini salah. Berpikirnya skeptis. Karena yang namanya teori itu, anggap saja teori ini adalah tesis namanya. Latinnya tesis. Nah, itu selalu menghasilkan antitesis. Jadi seorang peneliti yang membaca sebuah tesis, membaca sebuah teori atau sebuah dalil, dia akan berusaha bagaimana caranya menghasilkan antitesis. Jadi menolak teori ini, teori antitesis ini merupakan teori baru jadinya. Nah, teori baru ini nanti akan ditolak lagi oleh teori-teori yang setelahnya dengan harapan setelah banyak penyanggahan, setelah banyak ada teori yang dianggap benar-benar kuat, benar-benar sahih ya, benar-benar sahih, benar-benar kuat. Ya itu nanti akan jadi hukum. Kalau hukum itu berarti sudah nggak bisa diapa-apakan. Berarti kebenarannya dinilai mutlak. Kan tujuan ilmu kan mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran. Itu aliran positivistik gitu, mencari kebenaran. Nah, teori itu salah satu jalan untuk mencari kebenaran itu. Jadi teori itu tidak pernah salah, tidak pernah 100% benar, pasti mengandung kesalahan. Karena kalau sudah benar namanya hukum. Ya, jadi teori atau tesis itu harus ditolak sampai nantinya dihasilkan hukum. Ya, jadi begitu cara kerjanya. Ilmu itu. Mungkin banyak itu guru kalau tanya ke saya, ya terus yang benar yang mana Pak? Nggak ada yang benar. Loh, piye gimana ngajarnya? Ya, tolong berpikirlah bahwa kebenaran itu belumlah mutlak dalam bahasa itu ya. Misalnya Anda mau ikuti saya nggak? Misalnya tentang kau tadi ya. Kau adalah temanku misalnya. Kau itu kan bisa berdiri sendiri, berarti kau bukan politik, saya bilang gitu. Ya karena ada dalilnya, ada dasarnya saya bilang gitu. Tapi di tata bahasa buku bahasa Indonesia maupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kau itu dianggap politik. Ini yang saya paling aneh ini, bentuk pemaksaan ini. Nah, itu kata saya ya. Tapi Anda boleh menggunakan kamus, boleh. Cuma saran saya cuma satu, gunakanlah apa yang Anda yakini. Benar ya. Kalau Anda nggak yakin, ya percuma, ragu-ragu percuma. Entah Anda ikut saya atau ikut buku ya monggo. Nah, saya sih nggak percaya itu karena sudah saya buktikan sendiri. Oke, yang berikutnya, saya masalah teoritis, masalah yang ilmiah yang lain adalah masalah faktual.
Masalah faktual itu bisa ditemukan dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan. Entah ini berguna atau tidak ya. Jadi gunanya misalnya untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat itu dengan teori yang kita tahu, kita miliki. Ya, oh teorinya begini, oh teorinya begini ya. Ya, misalnya mengapa bentuk kakek aneh di Semarang itu adalah sebuah umpatan. Ini pertanyaan ini lama sekali ada di benak saya. Dipikir, mengapa kok kakek itu bisa jadi umpatan ya? Ternyata ada jawaban yang sangat sangat bagus dari seorang profesor yang mengajar saya, yang mengatakan ya kakek itu kan terhormat. Kakek, nenek, bapak, ibu itu kan terhormat. Tapi diselewengkan pemakaiannya. Penggunanya diselewengkan dari yang digunakan untuk hal yang terhormat, digunakan untuk hal yang tidak terhormat. Jadinya penyelewengan itulah jadi umpatan. Oh, pantas ya kalau anak sekolah itu kalau mengumpat apa ya, mencemooh ya, mencemooh, bercanda dengan temannya itu menggunakan nama bapak, bapaknya temannya, misalnya bapaknya namanya Supardi, padahal namanya Antonius siapa begitu ya, Antonio siapa, Supardi ini, pakai yang dipanggil nama bapaknya padahal menunjuk anaknya. Itu memang untuk apa ya, begitu ya, apa penyelewengan itu bentuk. Jadi itu masalah faktual yang diselesaikan dengan teori. Kemudian bisa mendeskripsikan ya. Selain menyelesaikan menjelaskan seperti itu, ya ini menjelaskan. Kalau mendeskripsikan ya berarti menjabarkan. Misalnya untuk walian, untuk bahasa terbalik itu apa sih yang dibalik, kemudian dideskripsikan. Oh, yang dibalik itu fonemnya. Oh, yang dibalik itu frasanya, misalnya. Misalnya begitu ya. Oh, yang dibalik itu urutan Honocorokonya dibalik misalnya. Bisa saja seperti itu. Itu masalah faktual yang diselesaikan dengan apa namanya untuk dengan bantuan teori. Kemudian berikutnya itu masalah terapan. Ini yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman dari jurusan eksak, dari jurusan apa namanya teknik, dan dari jurusan pendidikan. Ya, pasti pertanyaannya, dalil itu bisa diterapkan apa tidak? Berguna apa tidak? Kalau berguna, efektif atau tidak? Tingkat keefektifannya berapa? Efektif aja, efektif banget, uh, ya, atau pol-polan efektifnya misalnya begitu. Jadi derajat keefektifannya seperti apa? Berguna apa tidak? Jadi pertanyaan yang sangat digunakan di sini adalah yang kuncinya adalah berguna atau tidak berguna. Ini masalah terapan, ya. Bagaimana sebuah teori, sebuah dalil atau metode ya itu diterapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya, kehidupan yang di luar ilmu ya. Ya, pada akhirnya namanya ada fisika dan namanya teknik fisika. Kalau fisika disebut fisika murni, kalau teknik fisika berarti memanfaatkan apa yang ada di murni itu, ya teori-teorinya dimanfaatkan. Ada sastra Indonesia, ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang ada di jurusan sastra Indonesia, teori-teorinya ya dimanfaatkan untuk pengajaran bahasa Indonesia. Begitu juga di jurusan apa bahasa Inggris juga sama. Kalau hukum bagaimana Pak? Nah, hukum itu agak spesial ya, karena kalau hukum itu masalahnya bisa teoritis, bisa terapan, bisa faktual ya. Ya kalau terapan ya seperti yang Anda lihat. Nah, tapi yang paling berat itu teoritisnya, karena kalau hukum teoritisnya harus ke dalil-dalil filsafat tentang kebenaran, tentang keadilan, ya istilah-istilahnya istilah-istilah Latin. Nah,
Jadi agak mirip ya. Kalau bahasa itu juga sama. Bahasa itu kalau penelitian bahasa itu bisa terapan, bisa faktual, bisa teoretis. Kalau Pak Ijo yang paling sering meneliti apa? Saya terapan jarang, hampir nggak pernah itu terapan. Ini bimbingan-bimbingan saya ya, tapi saya pembimbing kedua. Kalau faktual sering, saya meneliti faktual tuh sering, sering banget. Teoretis ini juga, ini malah ke hobi saya itu ini. Tapi kalau ini memerlukan apa ya, fokus yang sangat amat ya, misalnya disertasi itu teoritis disertasinya jadi sangat amat butuh fokus, tidak bisa untuk kejar tayang, itu nggak bisa. Kalau ini bisa sambil kejar tayang santai-santai, ngamati keadaan. Maka karena saya kalau di internet paling banyak itu ini di jurnal-jurnal itu ini. Kemudian bagaimana caranya menemukan masalah ilmiah? Pertanyaan ini sering kali datang ke saya. Mengapa? Karena saya selalu bilang ke semua pembimbingan saya bahwa sebelum meneliti itu yang perlu yang diketahui itu Anda mau meneliti apa, masalahnya apa. Ya, jadi masalahnya itu penting. Masalahnya harus tahu dulu sebelum Anda mulai mencari jawabannya. Nah, kalau Anda cari jawabannya dulu baru cari masalahnya kalau repot. Kan berarti harus cari masalahnya dulu. Masalahmu apa? Ya masalah sesuai bidangnya ya. Jangan masalah yang di luar bidang Anda. Repot itu. Saya punya masalah finansial, Pak. Padahal jurusan Anda apa? Hukum. Ya nggak cocok ya. Kalau finansial, punya masalah finansial, Pak. Terus apa? Jurusan Anda apa? Ekonomi. Ya nggak apa-apa, buat saja skripsi tentang kendala ekonomi mahasiswa semester 1 misalnya. Kalau jurusan Anda bahasa, masalah ilmiahnya apa? Ya masalah bahasa, di dalam bahasa itu. Ya seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ada 3 jenis masalah. Ya, masalah itu harus Anda tahu dulu. Setelah tahu masalahnya, baru cari cara untuk memecahkan masalah itu. Ya, caranya bagaimana? Lalu penyelesaiannya seperti apa? Ini ibaratnya gini loh Mas Pak ya. Anda itu seperti melakukan perjalanan jauh ya. Saya minta Anda semua sekarang pergi ke Eropa misalnya. Masalahnya apa? Oh, saya nggak punya paspor. Ya berarti cara bikin paspor. Saya nggak punya uang Pak untuk naik pesawat. Berarti jawabannya adalah bagaimana caranya mencari uang. Jadi harus tahu dulu masalahnya. Jangan, wah saya itu kayak analoginya, Anda, teorinya dulu yang dicari itu, waduh Eropa itu negeri yang indah loh. Negeri yang sangat ini dingin. Di sana itu udara 5 derajat Celcius itu udah hangat misalnya. Kan itu tidak menjawab masalah. Ya saya tahu Anda tahu tentang Eropa, tapi masalahnya kan saya minta Anda ke Eropa. Maka yang perlu dicari adalah jawaban dari masalah itu. Nah, cari tahu bagaimana caranya. Jadi awal mula sebelum meneliti itu tahu masalahnya. Ya, jadi yang pertama adalah sering baca atau sering meneliti. Pasti sering, kalau sering itu akan lama-lama menemukan, loh ini ada keganjilan. Oh ini ada keganjilan. Ya tapi ya jangan cuma masalah yang kecil, cuma satu tok. Mah guru-guru misalnya kau tadi, oh, masalah kau itu terus ada bahas kesalahan kau oleh KBBI dan Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia misalnya. Itu enggak, bukan masalah yang itu faktual sih, cuma lingkupnya terlalu kecil. Anda harus menelusuri dari awal dulu, ya. Oh, berarti kalau kau itu apa sih pronomina persona? Oh ya berarti permasalahannya adalah bagaimanakah bentuk pronomina persona bahasa Indonesia yang valid, ya. Karena ada penemuan pronomina ini statusnya tidak tepat misalnya. Terus bagaimana distribusinya, bagaimana maknanya dan seterusnya. Itu sering gara-gara sering Anda baca,
satu topik yang spesifik ya, spesifik berarti tertentu, nggak usah semua hal yang kamu pelajari, kecil saja tapi penting ya, Anda suka, itu akan sangat berguna daripada banyak hal Anda tahu banyak tapi nggak ada yang Anda kuasai. Tahu itu beda dengan kuasai loh ya. Anda tahu banyak hal tapi tidak ada yang Anda kuasai, itu repot untuk menjadi peneliti. Peneliti itu tahu sedikit tapi mendalam. Ya, jadi Anda belajar jadi peneliti itu begitu. Kemudian yang kedua itu meninjau pustaka seluas-luasnya. Pustaka itu berarti buku, jurnal, apapun bacaan yang terkait dengan apa yang ingin Anda teliti. Ditinjau itu berarti dibaca, dibahas, direnungkan, diresapi, benar apa enggak, salah apa ini. Jangan percaya dengan apa yang Anda baca. Peneliti itu harus skeptis, ya. Baca kemudian masa sih gini? Mana buktinya? Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Sampai pada akhirnya Anda menemukan bahwa buku ini ngaco ini misalnya. Saya nggak percaya. Ah, ini apa sih? Cuma beberapa bagiannya saya nggak percaya. Sampai bisa bilang begitu. Ya, misalnya. Jadi saya dulu diajari juga begitu. Kalau ingin pintar itu bacanya itu baca skeptis. Kalau kita baca sesuatu itu skeptis. Masa sih? Ya itu cara yang termudah, tapi sekaligus cara yang terefektif. Pada akhirnya kita menguasai suatu buku karena kita nggak percaya dengan isi buku itu. Tuh. Yang terakhir adalah melihat kehidupan sehari-hari yang menarik ya. Lalu dilihat potensinya untuk diteliti. Nah, ini misalnya kita ada yang menarik ini. Apa? Kenapa ya Islam banyak teroris di Indonesia itu kok beragama Islam ya? Nah itu contohnya ya. Itu kan pro kontra. Mengapa? Nah, harus dipecahkan masalahnya. Saya bukan ahli itu, tadi saya tidak bisa menjawabnya. Itu harus ahli tentang apa namanya terorisme ya, yang mengkaji kayak gitu. Tapi saya tidak tahu jawaban. Mengapa banyak orang yang lebih tertarik mendengarkan pidatonya Habib Rizik daripada pidatonya Rizik Quraish Shihab. Mereka itu bersepupu kalau nggak salah ya, atau masih ada saudara kandung ya. Nah, beda sekali. Habib Rizik Shihab itu kalau berbicara itu meluap-luap, menuduh kanan, menuduh kiri, menjelekkan kanan, menjelekkan kiri, bilang dengan keras dan seterusnya. Kalau Quraish Shihab itu Profesor Al-Quran, kalau beliau ngomong itu buat kita mikir. Kalau Rizik Shihab nggak perlu mikir, itu kita bisa tahu artinya apa. Kalau Rizik Shihab itu kalau kita baca mendengarkan itu harus merenungi, apa iya gitu ya, harus berpikir otak kita. Tapi karena sulit ya memikirkan apa kandungan yang dimaksud oleh Profesor Al-Quran, maka kita cenderung kemudian melirik yang paling gampang, cari gampangnya saja. Ya, akhirnya mendengarkan Habib Rizik. Banyakan orang itu lebih senang berpikir yang gampang daripada yang sulit. Orang Indonesia itu begitu ya. Daripada pikir yang sulit, mending yang cari yang gampang saja. Ya maka tidak salah kalau banyak karyawan di Indonesia daripada banyak pengusaha. Kenapa? Karena jadi karyawan itu mudah. Kerja sesuai dengan perintah, sudah. Coba kalau jadi pengusaha, mikir ini payu pora, barang itu, produkku, jasaku, payu pora lagi, profit pora, karyawanku piye nek aku gaji, aku gajinya bagaimana, bulan depan bagaimana, pajaknya bagaimana, itu pikiran banyak. Karena rumit, nggak banyak orang jadi pengusaha. Ini gampang banget, Bang. Dan itu kenyataan sehari-hari yang dilihat dengan nalar saja. Ya, jadi mungkin dari sini saya bisa tahu. Ini kalau saya lihat tinjau dari bahasanya ya, kalau bahasanya Profesor Fresia kan memang
bahasanya kaum intelek dipahami sulit, ya hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memang melek literasi seperti kita ketika S1 begini. Tapi bagi orang awam yang nggak sekolah, ya ngel, cari gampangnya aja, itu ribet. Nah, kalau mau apa namanya, kalau mau bela Islam, kalau kabar yang gampang ya, daripada apa namanya memikirkan malah apa tentang hari kiamat lah, hari apa lah, berat banget ya, gitu ya. Jadi itu masalah ilmiah. Bagaimana kita melihat meninjau potensinya untuk teliti ya dari fenomena Habib Rizik dan Quraish Shihab, kita bisa meneliti gaya bahasanya, sama-sama pendakwah ya, sama-sama bersiar, tapi gaya bahasa apa kita bisa meneliti bahasanya berbeda. Kalau dari hukum mungkin aspek hukumnya bagaimana, kalau dari ilmu politik ya melihat politiknya seperti apa. Ya wong kita itu sebenarnya mirip dengan ini kok ya. Ya, ini ada analogi ya. Silakan nanti Anda lihat kenyataan jadi sama apa enggak. Ada orang yang kena sakit flu, datang ke dukun. Dukun ngobatinya ya pakai jambi-jambi ya. Betul nggak? Kalau orang itu flu itu datang ke dokter, dikasih obat oleh dokter, disuntik mungkin. Kalau orang itu datang ke psikolog, ya orang itu akan diberikan motivasi agar imunnya naik. Ya, kalau orang itu curhat ke yang sakit flu itu datang ke temannya, teman curhatnya, ya teman curhatnya akan mendengarkan dia dan memberikan makan, kasih vitamin, mungkin perlu panas. Ya intinya gini, itu kan masalahnya cuma flu ya, masalahnya satu flu gitu ya. Tapi dengan siapapun eh, kita harus tahu bahwa semua orang tadi itu punya pandangan yang berbeda-beda, tergantung pada siapanya. Nah Anda jadi orang-orang yang seperti itu. Kalau Anda orang hukum ya berarti harus fokus pada bidang hukum. Kalau Anda dukun ya fokus pada dukun ya. Kalau Anda dokter ya fokus pada ilmu kedokteran. Anda seorang psikolog harus fokus pada um, kejiwaan, kesadaran, behavior, kognisi. Kalau Anda seorang pakar apa namanya teman curhat yang baik ya carilah teman curhat yang baik. Itu aja. Demikian, um, semoga bisa menambah wawasan Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.